Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, pada hari ini masih dengan tema yang sama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Anak-anak masuk pada pembelajaran yang kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini, anak-anak akan mempelajari lebih lanjut mengenai perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari ada 4 poin. Yang pertama, alat pernafasan pada hewan. Kedua, pertumbuhan makhluk hidup. 3, perkembangbiakan makhluk hidup. Dan yang keempat, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Materi yang pertama yaitu alat pernafasan pada hewan. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu alat pernafasan pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang kita ketahui yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan masing-masing memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Misalnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru, kemudian tumbuhan bernafas menggunakan stomata, dan hewan, karena hewan ada berbagai macam jenis, hewan juga memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda, seperti insang, trakea, paru-paru, yang dibantu oleh punduk udara, dan lain sebagainya. Alat pernapasan pada hewan yang akan kita bahas pertama yaitu ikan. Nah, ikan itu bernafas menggunakan insang. Karena ikan hidup di air, maka alat pernafasannya berupa insang. Namun, apakah semua ikan bernafas menggunakan insang? Tidak, ada beberapa ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya yaitu paus. Karena paus merupakan hewan mamalia, sehingga paus bernafas menggunakan paru-paru. Alat pernafasan hewan yang selanjutnya yaitu serangga. Nah, di sini contohnya belalang. Belalang yang merupakan serangga bernafas menggunakan trakea. Jadi semua hewan yang termasuk serangga, alat pernafasannya berupa trakea. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pertumbuhan makhluk hidup. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi semua makhluk hidup yang bertambah ukuran, baik itu tinggi dan berat, artinya makhluk hidup tersebut mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup akan kita bahas dalam 3, yaitu pertumbuhan pada hewan, pertumbuhan pada tumbuhan, dan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama akan kita pelajari yaitu pertumbuhan manusia. Nah, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi hingga tua. Jadi mulai dari anak-anak dilahirkan sampai nanti anak-anak tua, anak-anak mengalami proses pertumbuhan, yaitu perubahan baik itu tinggi dan juga berat. Pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan hewan. Nah, di sini guru mempunyai contoh pertumbuhan pada ayam. Nah, ayam mengalami pertumbuhan mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Proses pertumbuhan pada ayam yaitu telur, itik, ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ayam ini mengalami pertumbuhan karena mengalami perubahan tinggi dan juga berat. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti tadi pada pertumbuhan makhluk hidup, sekarang perkembangbiakan makhluk hidup kita akan bahas dalam 3 bagian, yaitu perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan, dan perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan yang pertama yaitu perkembangbiakan manusia. Manusia berkembang biak dengan memiliki anak. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan. Di sini ibu mempunyai gambar perkembangbiakan pada ayam.
Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur setelah dierami oleh induknya akan menetas menjadi itik. Dan itik akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa akan bertelur lagi, begitu selanjutnya. Perkembangbiakan yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak mulai dari benih hingga menjadi tanaman baru. Di situ ibu mempunyai satu contoh gambar tumbuhan. Nah, mulai dari benih, kemudian tumbuh tunas, kemudian tumbuh daun, dan tumbuhan menjadi tanaman baru sehingga menjadi tumbuhan yang lebih besar. Materi yang selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Kita akan mempelajarinya dalam 3 bagian, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Bagian yang pertama yaitu manusia peka terhadap rangsang. Contohnya, manusia ketika melihat sinar terang atau matahari yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, respon tersebut merupakan tanda bahwa manusia peka terhadap rangsang. Bagian yang selanjutnya yaitu hewan peka terhadap rangsang. Di sini ibu mempunyai contoh ular kaki seribu. Nah, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Contoh lain hewan yang peka terhadap rangsang yaitu terenggiling. Terenggiling ketika merasa terancam maka akan menggulungkan tubuhnya. Contoh lain yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi ketika terancam maka akan mengeluarkan tinta. Bagian selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tumbuhan peka terhadap rangsang. Di sini ibu mempunyai contoh daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, contoh lain tumbuhan yang peka terhadap rangsang yaitu buah pada pohon pacar Cina akan meletus apabila disentuh oleh manusia. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.